Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KUA Batanghari, selamat datang di podcast yang siap bikin urusan KUA lebih dekat, lebih mudah dan pastinya lebih bersahabat. Kalau dengar kata-kata administrasi jangan langsung terbayang ribet ya, karena di sini kita akan bahas urusan KUA itu bisa klik-klik beres dan penuh berkah. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi tetap ya berbobot tentang website KUA Batanghari, harmonikua.lamtim.web.id, satu website, banyak manfaat dan minim drama. Dan sudah hadir bersama kita pegawai KUA sekaligus programmer website yang tetap waras dan jalan terus, ada Bapak Ahmad Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lani, alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Lani sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Jangan disebut programmer lah tadi. Mbak Lani tadi ngomongnya ketinggian. Kalau programmer itu honornya besar, Mbak, penghasilannya besar. Ya, kalau saya kan cuma ikhlas beramal aja, kemudian manfaatkan waktu luang untuk sekedar menyalurkan hobi ketik itu aja sih. Yang penting websitenya tetap jalan terus lah ya Pak. Insya Allah Mbak Lani, sampai hari ini tetap jalan dan berfungsi dengan baik. Terus selama ini kan masyarakat taunya KUA itu sibuk pelayanan nih Pak. Tapi ternyata lewat website ini juga kegiatan itu bisa terdokumentasikan dengan rapi ya Pak. Bisa dibilang ini semacam apa ya namanya album kenangan digital KUA Batanghari. Betul begitu Pak? Oh iya. Ya, kalau KUA memang kegiatannya sangat banyak ya Mbak. Jadi memang kita butuh dokumentasi. Kalaulah mungkin Mbak Lani sebagai penyuluh itu melakukan penyuluhan itu kan ada dokumentasinya Mbak. Ya, itu nyimpennya di mana itu sahabat? Aduh biasanya sih yang pertama jelas di handphone tuh perangkat yang mudah dibawa ya Pak ya. Ya. Ringan. Di handphone sampai nanti memori handphonenya itu kalau memori handphonenya yang kelas mendang-mending kayak kita ini kan ya nanti memorinya penuh akhirnya lemot. Terus disiasati dipindah di komputer. Komputer nanti foldernya pun nggak jelas namanya. Jadi mungkin suatu saat dibutuhkan dokumentasi itu kita susah nyarinya. Maka dengan website ini dapat menampung dokumentasi kegiatan KUA, itu fotonya ada, kemudian kegiatannya apa juga jelas di situ, tanggal kegiatannya juga ada di situ. Dan selain itu, kegiatan ini juga dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk berita. Harapannya masyarakat nanti paham, kan sekarang itu banyak-banyak masyarakat ngertinya KUA itu hanya nikah rujuk aja ini Mbak. Jadi dengan publikasi ini insya Allah masyarakat paham, oh ternyata KUA itu fungsinya banyak. Insya Allah berfungsi seperti itu Mbak website. Terus ya yang bikin saya pribadi kagum nih tentang KUA Batanghari ini ada website yang juga menampilkan UPZ secara real time nih Pak ya. Enggak, ternyata kita bisa lihat apa ya, ternyata ada tindak lanjut, ada transparansi yang lainnya. Oh ini dibagikan ke siapa kita bisa mantau juga ternyata ya Pak. Betul. Jadi memang website ini dibangun terintegrasi ya. Jadi semua layanan di KUA itu tertampung dalam website ini termasuk UPZ. Jadi UPZ itu membutuhkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan muzaki, para dermawan, mereka bisa pantau zakatnya. Insya Allah dengan data yang tersedia di menu UPZ ini, masyarakat nanti muzaki lebih tentram. Oh ternyata zakat saya tercatat. Oh ternyata zakat saya benar disalurkan. Jadi datanya jelas, keuangannya jelas, muzakinya jelas, mustahiknya yang menerima itu juga jelas. Kemudian juga terintegrasi karena di situ ada publikasi kegiatan. Oh ternyata ada kegiatan pembinaan muzaki nih. Oh ternyata ada kegiatan monitoring modal usaha produktif nih. Oh ternyata ada pembinaan majelis taklim muzaki dan mustahik seperti itu. Jadi bukan hanya data yang tersedia, namun kegiatannya juga terpampang di situ. Jadi di UPZ itu memang menitik beratkan untuk usaha produktif. Kita pilih pihak yang berhak menerima zakat, mustahik itu, kemudian mereka kita berikan modal usaha. Untuk sementara ini baru fokus di ternak kambing, dan bukan hanya kita berikan saja, kita tampung terus kita berikan, tapi di situ kita monitoring, kita bina, kita kasih semangat agar usahanya itu semakin berkembang. Benar sekali. Terus sekarang masyarakat juga
bisa menunaikan ZIS ya, zakat, infak, sodakoh lewat website ini juga. Itu Betul. seperti apa? Betul. Jadi hampir lupa tadi ya saya jelaskan tentang menu di UPZ ini. Selain menampilkan data yang ada, data transparan, keuangannya transparan, juga masyarakat juga dimudahkan dengan adanya menu daftar zakat infak sedekah online. Jadi masyarakat bisa klik situ daftar pembayaran zakat, mereka dapat memilih transaksinya itu apakah pembayaran zakat atau infak sedekah. Kemudian masyarakat juga bisa memilih layanan jemput zakat misalkan. Mereka nggak sempat untuk hadir ke KUA menyerahkan zakat, mereka memilih layanan jemput. Insya Allah nanti ada petugas dari UPZ yang menjemput zakat hadir di situ. Namun untuk saat ini masih baru terbatas di lingkup wilayah Kecamatan Batanghari juga, Batanghari saja. Kemudian juga ada menu pilihan untuk membayarkan zakat melalui transfer bank. Di situ ada nomor rekeningnya atau mungkin bisa memilih masyarakat untuk daftar untuk membayarkan langsung di KUA Batanghari. Itu Mbak Rani. Masya Allah, ternyata luar biasa sangat transparan dan informatif ya Pak ya mengenai website UPZ KUA ini dan penyalurannya. Insya Allah. Terus sekarang kita masuk ke bagian yang paling dekat dengan masyarakat nih. Kita kan KUA itu kan garda terdepan dari Kementerian Agama tuh. Betul. Berarti kan paling dekat masyarakat tuh soal layanan publik ya Pak ya. Terus berarti lewat website ini layanan apa aja sih yang bisa diakses masyarakat? Oh ya, Pak. Kebetulan kan kita kan berkecimpung di KUA nih. Jadi tahulah apa yang dibutuhkan masyarakat, terus bagaimana kita dapat melayani masyarakat dengan pelayanan yang prima gitu. Jadi memang di website ini disusun, dibangun di situ menu layanan masyarakat yang masyarakat bisa mendaftarkan. Bukan hanya mendaftarkan kebutuhannya saja, tapi di situ ada informasi tentang standar layanan operasional. Jadi di situ jelas kalau membutuhkan layanan apa, berkas persyaratannya apa saja, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan itu berapa menit, berapa hari, dan sampai dengan biayanya berapa. Jadi misalkan di situ ada pendaftaran taukil wali, pendaftaran ikrar mu'alaf, pendaftaran dispensasi camat, bahkan ada layanan konsultasi tanya jawab, ada di situ Mbak. Jadi misalkan ada yang ingin bertanya, tidak harus datang langsung ke KUA, cukup melalui website ini semua pertanyaan dijawab dan terdokumentasi dengan baik. Terus saya garis bawahi tadi ada soal konsultasi online nih Pak ya. Terus berarti itu favorit nih, apalagi zaman sekarang nih di dunia serba digital nih, konsultasi online. Jadi kan masyarakat tuh bisa tanya kapan aja tanpa harus datang ke KUA nih Pak. Betul. Kapanpun boleh bertanya. Itu gimana Pak? Iya, jadi website ini memang aktif selama 24 jam ya. Tadi artinya selalu aktif. Artinya jika masyarakat menghendaki layanan pendaftaran melalui online ini bisa kapanpun dan dari manapun melalui HP. Yang penting paket datanya ada ya melalui ya. Jangan sampai nggak ada paket datanya nggak bisa dibuka. Artinya untuk layanan konsultasi misalkan suatu saat ketemu masalah, kepikir atau teringat suatu masalah, baik itu konsultasi rumah tangga, konsultasi syariah atau sekedar bertanya-tanya tentang syarat layanan, ada tersedia di situ. Kapanpun boleh bertanya. Tapi ya jangan berharap kalau tanyanya tengah malam terus langsung dijawab. Kami pastikan pasti dijawab. Tetapi jawaban tersebut tentu akan aktif di hari dan jam kerja saja. Perlu digarisbawahi ya, berarti kapanpun boleh bertanya, asalkan tetap sabar nunggu di jam kerja gitu ya Pak ya? Siap, seperti itu. Yang penting tanyanya jangan aneh-aneh ya Mbak Lani. Misalkan Mbak Lani tanya kapan nih saya mau nikah, jodohnya siapa ya? Saya nggak tahu itu. Itu yang tahu Mbak Lani, mohon sama yang Maha Kuasa minta jodohnya. Terus kalau dipikir-pikir nih Pak, berarti kan website ini bikin hidup jadi lebih tenang nih ya? Insya Allah ya. Terus daftar online, daftar jadwal, terus tahu syarat, datang KUA tinggal senyum, nggak bingung-bingung lagi nih Pak ya. Tinggal lewat website aja. Terus misalnya nih warga butuh taukil wali, sekarang tuh nggak perlu bolak-balik tuh atau menunggu lama, semua sudah terjadwal. Sepertinya seperti itu, bukan begitu Pak? Ya, untuk taukil wali itu kan salah satu layanan yang memang di KUA Batanghari itu mengharuskan masyarakat yang membutuhkan layanan itu ketemu langsung dengan penghulu atau dengan kepala KUA untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tersebut, warga tersebut memang benar-benar berhak menjadi wali.
Kemudian karena beliau wali tersebut tidak bisa hadir untuk pernikahan putrinya, misalkan seperti itu, maka dia harus berikan wali di hadapan kepala KUA atau di hadapan penghulu. Untuk itu, maka masyarakat itu harus bertemu dengan kepala KUA. Ya, kalaulah kepala KUA-nya sedang berada di luar tugas di lapangan menikahkan, itu kan lama. Jadi kasihan mereka menunggu tahu lama. Masa iya sih KUA yang seperti Mbak Lani sampaikan tadi, garda terdepan dari Kementerian Agama kalah sama tukang ojek. Tukang ojek aja teknologinya udah Sudah pakai canggih, aplikasi ya, ya, Pak? pelayanannya prima. Maka di KUA akan menghadirkan pelayanan prima supaya masyarakat yang terlayani itu lebih mampu, lebih terlayani dengan baik. Jadi ketika memang sudah daftar online Taukil Wali, kami sediakan jadwal yang sudah pasti, harinya hari apa, jamnya jam berapa. Ketika datang langsung dilayani, gak pakai drama nunggu lama. Iya, benar sekali tuh. Itu tadi kalau dari sisi masyarakat nih Pak. Terus kalau dari sisi KUA sih, apa sih dampak paling terasa sejak website ini terintegrasi? Ya, untuk di KUA ya sangat membantu, sangat memudahkan. Seperti yang kita ceritakan di awal tadi, misalkan Taukil Wali nih, contoh simpel saja Taukil Wali. Itu kan ada produk layanan yang nanti diserahkan oleh KUA kepada masyarakat. Itu kan perlu diketik, dicetak. Nah, kalaulah masih pakai cara yang konvensional, belum menggunakan media digital, media online, itu sangat bergantung kepada salah satu atau beberapa perangkat komputer. Nah, kalaulah mungkin komputernya itu rusak, terus dokumennya tersimpan di situ, maka harus setting ulang, ngetik ulang dari awal. Maka dengan website ini, ketika masyarakat sudah daftar, diterima oleh admin, divalidasi, tinggal klik cetak, maka formulir sudah tercetak dan langsung dapat diserahkan kepada warga masyarakat. Insya Allah memudahkan untuk KUA, memudahkan juga untuk masyarakat. Seperti itu. Masya Allah, ternyata website KUA ini sangat bermanfaat ya Pak, baik dari segi masyarakat, apalagi yang punya kebijakannya sendiri ya Pak. Website KUA Batanghari itu sendiri sangat diuntungkan. Website KUA Batanghari ini benar-benar menjadi jembatan layanan ya Pak, transparansi dan kepercayaan antara KUA dan masyarakat. Semoga ke depan website ini terus berkembang dan membawa manfaat serta keberkahan. Amin. Terima kasih juga untuk sahabat mendengar yang sudah menyimak podcast ini. Jangan lupa kunjungi website KUA Batanghari karena sekarang urusan KUA cukup dari genggaman tangan. Saya pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lani. Terima kasih Bapak.